warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Magelang, Bapak Tri Indra Prasetya, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sudarmono, Sarjana Sains. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Purwanto, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Magelang dan juga narasumber calon guru penggerak Kota Magelang Angkatan 9 Bapak Kozin Asror, Sarjana Pendidikan Agama Islam, dan juga Bapak Hudi Widodo, Sarjana Pendidikan, serta Bapak Sudarmono, Sarjana Sains. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di aula ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Magelang yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Magelang. Beri tepuk tangan dulu untuk calon. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini perkenankan saya untuk memandu acara kita pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita membuka acara kita ini dengan berdoa bersama, membaca basmalah agar acara kita dilancarkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca basmalah bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Magelang kepada Bapak Tri Indra Prasetya, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber calon guru penggerak Kota Magelang Angkatan 9
Bapak Sukarmono, Bapak Budi dan juga Pak Khozin, Bapak Ibu SMP Negeri 3 Magelang yang saya hormati pula. Mari pertama kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang aula SMP Negeri 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam Allah senantiasa diaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus pada calon guru bergerak bertiga ini. Alhamdulillah bahwa SMP Negeri 3 ini sungguh luar biasa. Ada 3 calon guru penggerak dari angkatan 9 ini. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Dan terima kasih di sini sudah mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Magelang ini. Saya yakin di SMP Negeri 3 Magelang ini sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan. Meskipun demikian, tetap perlu adanya penguatan dan perlu peningkatan berkaitan dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Magelang ini. Nah, tentunya di sini ada guru penggeraknya, dan alhamdulillah di sini ada guru penggeraknya ada bertiga. Jadi harapannya di sini bahwa beliau bertiga ini menjadi benar-benar menjadi guru penggerak. Jadi akan bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 3 Magelang ini. Jadi nantinya harapannya bahwa seluruh Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Magelang ini akan sesuai yang diharapkan, sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang ini. Ya, jadi sebagai motor penggeraknya di sini adalah mereka beliau bertiga, dan ini akan dapat berhasil apabila dari Bapak Ibu guru semuanya juga akan mendukung dan support kita semuanya. Tetapi kalau ini tidak didukung oleh Bapak Ibu guru, nanti jalannya pun juga kurang maksimal. Ya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dicanangkan oleh calon guru penggerak ini, mari kita dukung bersama-sama. Dan nanti kita akan bisa mengikuti semuanya. Jadi apa yang diprogramkan di sini kita ikuti, dan harapannya nanti kita semua juga akan bisa benar-benar sesuai yang diharapkan dengan kurikulum yang ada di SMP Negeri 3 ini. Tentunya kurikulum Merdeka sesuai yang diharapkan. Nah, berkaitan dengan budaya positif banyak sekali yang ada. Sebagai misal, contoh Bapak Ibu, pada pagi hari pembiasaan ini ada piket pembiasaan. Nah, ini secara bergiliran. Nah, ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, ini budaya yang sangat positif. Dengan seperti itu, anak pun juga akan benar-benar akan mudah tertib. Ya. Di samping itu ada tata tertib yang ada di SMP Negeri 3 ini. Silakan ini betul-betul ditegakkan secara bersama-sama. Tentunya tidak bisa hanya mengandalkan beliau bertiga, tetapi kita dukung semuanya supaya di SMP Negeri 3 Magelang ini budaya positif yang sudah ada akan terus berjalan dan meningkat. Nah, ini. Dan kalau nanti ada budaya-budaya yang tidak baik, nah ini nanti akan dihilangkan. Sebagai contoh, bullying Bapak Ibu yang sekarang ini lagi marak-maraknya. Tolong ini betul-betul stop bullying, ya. Jadi mari bersama-sama di sini kita betul-betul bisa mengamati di dalam kelas, di dalam pembelajaran, supaya anak-anak di dalam pembelajaran betul-betul bisa anak menerima dengan nyaman. Jangan sampai ada salah satu anak menekan dengan anak yang lain, atau juga sering membuli atau mungkin membuat nggak nyaman dengan yang lainnya, atau bahkan kita sendiri, Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan sampai.
Tetapi mari kita buat bahwa suasana pembelajaran yang ada di SMP Negeri 3 ini benar-benar anak akan merasa nyaman, tidak ada merasa tertekan, tidak ada merasa tidak enak atau rugi kalau tidak ikut. Nah ini, maka dari itu Bapak Ibu, budaya positif ini banyak sekali budaya yang positif yang sudah dibangun di SMP Negeri 3 ini. Tentunya ini pelopor-pelopor dari calon guru penggerak ini mari kita dukung secara bersama-sama supaya SMP Negeri 3 Magelang ini betul-betul juga nanti bisa jadi sekolah penggerak juga, bukan hanya gurunya tapi nanti sekolah juga menjadi sekolah penggerak, karena saat ini sekolah penggerak hanya beberapa yang ada di Kota Magelang. Meskipun kita tidak ditunjuk sekolah penggerak, tetapi mari kita punya jiwa kesemangatan yang menjadi benar-benar sekolah penggerak. Jadi bisa dicontoh oleh sekolah yang lain bahwa kita adalah baik. Ya. Kalau kita tidak bisa memilih di dalam intelektual atau kecerdasan, kita pilih yang lainnya. Misalkan dari karakternya, bisa kita pilih juga dari sopan santunnya, keseniannya, olahraganya, silahkan dari berbagai penjuru untuk bisa memunculkan bahwa SMP Negeri 3 ini adalah memang benar-benar baik dan membangun budaya yang positif. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kami berharap mohon Bapak Ibu apa nanti yang disampaikan oleh narasumber di sini kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan nanti pada akhirnya kita akan bisa menerapkan, mengimplementasikan di SMP Negeri 3 ini dengan secara maksimal. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya bilang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang langsung akan dipandu oleh Bapak Sudarmono, Sarjana Sains, dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kepada Bapak Sudarmono, Sarjana Sains, kami persilakan. Baik, saya izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan diseminasi. Ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak selama kami mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi ini adalah tugas modul 1.4 Bapak Ibu. Kita harus mendiseminasikan apa yang sudah kami peroleh dan apa yang sudah kami terapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kayaknya ini suasananya panas nih ya. Mau saya buat tambah panas nih kayaknya. Baik Bapak Ibu, kita sebenarnya butuh konsentrasi ya. Butuh konsentrasi biar apa-apa yang mungkin kita peroleh ya itu bisa masuk ke dalam diri kita, dan perlu mungkin kita kosongkan dulu gelas kita gitu ya. Karena kalau udah penuh tuh ditumpah-tumpah semua Bapak Ibu. Makanya untuk saat ini mungkin perlu kita kosongkan agar apa yang diberikan oleh teman-teman itu bisa masuk ke dalam gelas kita. Baik Bapak Ibu, untuk cek konsentrasi Bapak Ibu boleh pegang telinganya masing-masing, boleh Bapak Ibu? Oke, telinganya. Ikuti instruksi apa yang saya katakan ya Bapak Ibu. Nah, coba pegang hidungnya masing-masing. Pegang pipinya masing-masing. Oke. Pegang dagunya masing-masing. Dagu Bapak Ibu, dagu di atas nih. Nah, dagu di atas apa di bawah? Saya tadi bilangnya ikuti instruksi saya ya, apa yang saya katakan ya. Saya bukan sedikit-sedikit sini. Bapak Ibu, ternyata orang itu lebih gampang melihat apa yang dilihat daripada apa yang dikatakan gitu ya. Jadi anak-anak kita itu sama. Anak-anak itu kadang ibu ngomong gitu, orang yang dilakukan gak kayak gitu kadang ya. Jadi karena anak itu melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Seperti yang tadi Bapak Ibu, saya mengatakan pegang dagu, Bapak Ibu pegangnya sendiri juga. Karena saya begini gitu. Ini Bapak Ibu, itu sebagai salah satu awalan untuk kita konsentrasi. Satu lagi dulu Bapak Ibu, biar kita agak gerak itu Bapak Ibu. Saya tapi minta
Mohon Bapak Ibu berdiri sebentar. Oke. Kita akan konsultasi dipadu dengan gerakan dan ucapan. Baik Bapak Ibu. Ada 3 gerakan saja. Yang pertama adalah Marina seperti ini. Marina. Ini. Kalau Marina berarti nanti di pipi. Kemudian menari di sini. Di menara di sini. Kita cek ya. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari di menara Marina. Marina menari di menara. Oke, datang dikiranya ya. Nah, saya yang ngomong Bapak Ibu yang bergerak coba. Baik. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Di menara menari. Marina di menara menari. Menari di menara Marina. Baik, ini Bapak Ibu harus mensinkronkan antara gerakan dan perkataan gitu loh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Bisa. Oke Bapak Ibu, di sini kami menyampaikan tentang budaya positif. Baik. Ada latar belakang kenapa kini yang disampaikan Bapak Ibu. Karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya sebenarnya seorang guru itu bagaikan seorang petani, ya, dan sekolah itu bagaikan sebuah lahan, dan anak-anak itu seperti sebuah padi. Sehingga seorang petani tentunya ketika ingin mengharapkan hasil padi itu bagus, optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya kita harus melakukan hal-hal apa misalnya kita kasih air, kita semai, kita pupuk dan seterusnya Bapak Ibu. Walaupun itu bibit unggul, tapi kita tanam dan kita biarkan, nggak kita olah, nggak kita apa-apa, kira-kira bisa hidup dengan normal Bapak Ibu? Tidak. Seperti juga siswa kita, walaupun kita mendapatkan siswa yang unggul, tapi tidak kita perlakukan dengan baik sebagaimana pagi tadi, tidak kita semai, tidak kita pupuk, tidak kita siram air, ya akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Jadi harapannya sekolah ini bisa menjadi tempat yang sangat menyenangkan buat anak. Jadi kita harus menyediakan tempat yang menyenangkan buat mereka, sehingga di sekolah itu mereka nyaman, tenang, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional itu bisa tercapai ketika mereka merasa tenang dan aman. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan yang mungkin menjadi dasar bagi kita, apa itu budaya positif? Ada yang mau bantu saya jawab mungkin? Bu Pri atau menjawab mungkin? Apa budaya positif? Setahu itu saya. Budaya yang serba baik untuk dilaksanakan. Budaya yang serba baik untuk dilaksanakan. Ada yang mau menambahkan mungkin? Gimana Ibu? Kebiasaan yang baik, yang positif, yang ya semua yang baik Pak. Kebiasaan yang baik yang selalu diulang-ulang. Kebiasaan yang baik yang selalu diulang. Baik. Kemudian pertanyaan kedua ya, nanti kita simpulkan dari jawaban Bapak Ibu. Yang kedua, apakah di sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif? Bapak Ibu sudah kira-kira? Tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, banyak sekali budaya positif yang sudah mulai kita laksanakan. Dari pagi ada gelis suci, ada sholat duha berjamaah, ada sholat duha berjamaah, ada piket S 4S ya, 5S ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang itu kita harapkan bisa membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi sebuah karakter. Nah, dari karakter inilah yang akan menciptakan sebuah budaya yang positif. Jadi budaya positif itu bisa dilaksanakan dengan kesadaran sendiri dari anak maupun dari guru. Bukan lagi dipaksa. Nah, tiap pagi cium tangan dulu. Setelah itu salam kemudian ucap salam, cium tangan setelahnya. Nggak perlu lagi nanti suatu saat ketika itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, ketika ketemu pun akan melakukan seperti itu. Dan harapannya bukan hanya di sekolah, tapi ketika di rumah, di masyarakat juga melaksanakan seperti itu. Nah Bapak Ibu, budaya positif itu secara umum adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai itu adalah sesuatu yang memang kita yakini bersama, kejujuran, tanggung jawab, dan seterusnya. Ya, yang nanti insya Allah akan dibahas lebih detail oleh Pak Budi terkait dengan apa itu keyakinan, apa itu nilai. Baik. Nah, ini yang akan kami sampaikan pada diseminasi ini, yaitu konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan adalah teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi dan hukuman serta penghargaan. Kemudian Pak Udin nanti menyampaikan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian Pak Ozi menyampaikan restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini sesuatu yang baru menurut saya Bapak Ibu. Saya ketika mengikuti pelatihan ini saya belum merasakan, oh ternyata seperti ini tadi. Yang ternyata selama ini kita nggak tahu, dan itu kita menjadi guru itu kok kayaknya kayak terlahir kembali. Ternyata selama ini saya jadi guru kok belum sesuai dengan yang diharapkan gitu. Saya merasa seperti itu ketika mengikuti materi-materi Bapak Ibu. Baik, kita mulai yang pertama. Ini ada sebuah permainan Bapak Ibu terkait dengan kontrol. Saya boleh minta tolong 2 orang. Pak Oda boleh sama Pak Zula ke depan sebentar? Boleh? Nah, gini Pak Oda. Jadi Pak Oda itu mempunyai barang yang sangat berharga di tangan, sangat berharga sekali. Jadi ini harus Bapak pertahankan karena ini menyangkut hajat hidup Pak Oda. Jadi harus dipertahankan. Ya. Nah, Pak Zula ini sebagai kelompok kedua ini berusaha supaya barang ini bisa terbuka. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dimarahin, boleh diancam, boleh digelitik, boleh dikasih uang di nego ya misalnya, atau disuap biar dibuka, itu boleh, silakan. Saya kasih waktu 30 detik, boleh? Coba Pak Oda. Nah, udah maksudnya coba berusaha. Mencoba buka, mau dipaksa, mau dirayu, saya nggak ada. Oke, cukup. Oke, nggak terbuka ya. Oke, sekarang coba gantian. Ya, yang ini kemudian mau coba berusaha biar bisa buka gimana caranya, Pak? Silakan Pak. Atau minta tolong atau gimana untuk biar bisa buka atau gimana? Atau lobby ya seperti apa kira-kira? Ya. Oh enggak? Enggak mau buka juga? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, berikan dulu. Oke. Baik Bapak, boleh? Baik Bapak Ibu. Ternyata 2 kasus ini ya, 2 kegiatan tadi tidak ada yang membuka ternyata. Padahal sebenarnya bisa juga sih ketika dibuju dan sebagainya membuka lah, itu kan tidak ada isinya sebenarnya. Cuma menganggap saja bahwa ini barang berharga gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Apa yang bisa kita ambil dari situ? Kira-kira walaupun kalau udah memaksa, kemudian Pak Zul itu nggak mau buka gitu ya, itu ternyata nggak mau kebuka juga ternyata. Tapi ketika Pak Zul misalnya tak buka gitu, itu bisa kan? Sebenarnya bisa kan buka gitu. Kenapa nggak mau buka Pak Zul? Pertanyaan saya adalah, jadi yang ngontrol tangan tadi siapa? Yang memaksa membuka atau yang menggenggam tangan? Betul. Jadi yang mengontrol tangan tadi adalah yang menggenggam tangan. Sebenarnya kalau yang menggenggam tangan mau buka sebenarnya bisa. Sebenarnya ya. Cuman karena dia mengontrol diri sendiri bahwa dia nggak mau buka, makanya tangannya nggak mau terbuka. Kira-kira bisa dipahami nggak ilustrasi dia? Artinya kontrol itu melekat pada yang menggenggam tadi, gitu. Yang mengontrol adalah orang yang menggenggam tadi. Baik Bapak Ibu. Nah, ini miskonsepsi yang sering kita dapati, atau ilusi-ilusi yang sering kita dapati di antara kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Sini nak, sapu sini ya, manut. Bersihin WC, manut. Kita merasa bahwa kita bisa ngontrol gitu. Padahal sebenarnya siswa itu mengontrol itu karena ada sesuatu hal, karena dia mau dikontrol. Coba kalau dia nolak, kira-kira gimana kita? Bisa nggak kira-kira dia menolak? Bisa. Gitu. Tapi karena dia itu merasa mungkin karena takut atau karena sesuatu hal, dia akhirnya menuruti itu.
Dan boleh jadi dia melakukan itu bukan sesuatu keinginan dalam dirinya, tapi karena ketakutan kepada gurunya sehingga dia melakukan itu. Artinya kadang kita mempunyai ilusi bahwasanya kita itu bisa mengontrol siswa, padahal sebenarnya tidak. Yang benar adalah siswa memberikan kontrol itu kepada gurunya. Karena dia memberikan kontrol, kita bisa mengontrol mereka. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita menasihati kepada siswa, kasih pencerahan, kasih nasihat. Itu kadang kita berharap bahwasanya anak itu langsung berubah. Ternyata penguatan positif itu ya hanya bertahan beberapa saat saja, hanya dalam jangka pendek saja. Mungkin besok sudah lupa lagi gitu. Ya. Nah kadang kita merasa bahwasanya ketika udah tak nasihati kok sudah tak marahin. Gitu. Apakah itu cukup kira-kira ketika kita memberikan nasihat kepada anak hanya saat itu saja? Tidak cukup Bapak Ibu ya. Itu kadang ilusi yang muncul di diri kita bahwasanya penguatan yang kita berikan itu sangat efektif pada siswa. Karena siswa diam dan seterusnya kita anggap itu sangat efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kadang sok kita kan nyindir anak, membuat anak merasa bersalah dan sebagainya. Ya. Nah kadang itu malah membuat sakit hati seorang anak gitu ya. Ketika kita membuat anak itu merasa bersalah, misalkan dia datang ke sekolah kemudian menggunakan pakaian nggak lengkap, bukan ditanyakan kenapa, tapi kita buat dia merasa bersalah gitu. Emang di rumah nggak ada sepatu kok, gitu. Nggak dibikin sepatu tuh. Kok orang tuamu kok tega banget sih gitu. Orang tuamu kok nggak kasihan banget sih memang kamu dan seterusnya. Intinya dibuat supaya anak itu merasa bersalah. Nah itu akan membuat bekas pada diri anak. Dan sebenarnya itu bukan memberikan masukan yang baik kepada anak, itu malah membuat noda atau membuat sakit pada diri anak. Kemudian dosa yang keempat adalah kita berilusi bahwasanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak gitu ya. Itu kadang orang tua itu kan sok merasa ini adalah anak saya berhak untuk memaksa dia dan seterusnya. Nah boleh jadi anak itu ketika kecil dia senang kepada kita, boleh jadi karena takut. Ya, boleh jadi karena takut, bukan karena dia memang punya rasa dalam diri bahwa saya harus hormat kepada orang tua, saya harus taat kepada orang tua. Karena ketika dia melaksanakan sesuatu itu karena ketakutan, ya, itu suatu saat ketika dia sudah mampu, sudah dewasa dan merasa dia sudah kuat, dia akan melawan orang tua. Dia hanya memendam saja, menunggu untuk melawan. Makanya bagaimana sebenarnya kita bisa menanamkan pada diri anak itu bahwasanya timbul kesadaran dalam dirinya. Ya, jadi ilusi-ilusi ini harusnya sudah kita hilangkan dalam diri kita ya. Bahwasanya kita bisa mengontrol anak, kita bisa memaksa atau bisa memiliki hak untuk memaksa anak. Jadi kita nggak bisa mempunyai hak untuk memaksa anak karena masing-masing itu punya kontrol bagi dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal, ya, nggak saya sampaikan semua ya. Jadi kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon untuk menjadi pendekatan dan kontrol. Misalnya gini, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita berpikiran bahwasanya kita tuh semua pikirannya sama. Gitu. Nah kita harus mengubah paradigma itu menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus memaklumi bahwasanya orang itu punya pikiran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kadang kita kan merasa kita yang paling benar dan orang harus mengikuti saya gitu. Saya itu benar dan orang harus mengikuti saya gitu. Nah kita harus merubah paradigma itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami bahwa orang itu punya pikiran masing-masing, orang punya pandangan masing-masing, nggak bisa kita samakan dengan pandangan kita. Jadi ketika kita memahami perbedaan, ya kita menghormati bahwasanya dia punya pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kadang kita melihat anak itu melakukan sesuatu yang itu kita salah, itu salah ya. Padahal kita harus merubah paradigma itu bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Boleh jadi anak ketika melakukan sesuatu itu dia punya tujuan. Maka perlu kita konfirmasi, perlu kita tanya, kamu melakukan itu sebenarnya pengen apa? Gitu. Tujuannya apa? Itu perlu kita konfirmasi. Karena
Kadang boleh jadi anak melawan itu karena ada alasan, bukan tiba-tiba melawan, enggak. Tapi ada alasan kenapa dia melawan. Itu yang perlu kita konfirmasi. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini disiplin positif ya. Jadi kadang kita mengenal disiplin itu hanya menegakkan aturan, datang tepat waktu, kemudian mengikuti peraturan dengan tertib, tidak melanggar aturan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya disiplin ini berasal dari kata disiplinan, ya, yang artinya belajar, ya. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin diri itu ada tumbuh dalam dirinya. Dia merasa bahwasanya saya itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan ini. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia sadar saya melakukan sesuatu ini adalah ada alasannya. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Itu yang dinamakan dengan disiplin diri. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kadang untuk membuat siswa itu patuh pada kita kadang melakukannya dengan bentuk ancaman. Kamu jangan kayak gini, kalau gini kamu tak kasih nilai ini. Nah, itu ancaman-ancaman. Kamu kalau bagus tak kasih reward, tak kasih hadiah ini. Ya. Jadi ketika anak diberikan ancaman, ketika anak diberikan reward ketika dia melakukan sesuatu, itu dia akan tergantung pada itu. Atau boleh jadi dia melakukan itu karena takut dengan itu. Tapi bagaimana dengan disiplin positif ini? Itu bisa memunculkan kesadaran pada diri anak bahwasanya dia ketika melakukan sesuatu itu dia sadar bahwasanya ini adalah prinsip yang saya yakini, ini adalah nilai yang saya yakini. Ketika saya melakukan ini sesuai dengan prinsip saya, sesuai dengan nilai saya. Begitu. Nah, kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga memiliki motivasi untuk melakukan perubahan dari dalam. Oke. Ini berarti tidak semuanya ya. Baik Bapak Ibu, ini nilai kebajikan yang perlu dimiliki ya. Jadi ada misalnya kita ambil dari profil pelajar Pancasila ada, dari organisasi yang lain pun ada. Itu nilai-nilai yang perlu dimiliki. Kita pun nanti sekolah perlu ada nilai yang kita yakini sekolah kita itu apa saja. Sebentar lebih lagi. Nah ini bahwasanya ada motivasi kita melakukan sesuatu. Kadang kita kan datang ke sekolah atau kita datang ke ruang kelas ya, itu tepat waktu. Itu kan kita ada motivasi apa gitu ya. Ada yang motivasinya karena mungkin takut diawasi oleh kepala sekolah ya, atau saya datang tepat waktu biar dapat ujian kepala sekolah, atau saya takut nanti dikasih teguran dan seterusnya. Itu motivasi-motivasi yang kita punya ya. Jadi ada tiga teori motivasi, yaitu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaan yang muncul adalah apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kalau saya kira-kira nggak terlambat, apa yang terjadi? Oh, saya akan dimarahi, saya akan dicatat, ya, saya akan dibina dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira kalau saya terlambat, saya dapat apa ya? Nah itu pertanyaan yang muncul. Saya pasti dapat ujian. Saya akan dapat sanjungan dari orang lain, saya akan dapat reward dan seterusnya. Nah, tapi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini pertanyaan juga adalah akan menjadi seperti apa saya ketika saya melakukan ini. Jadi itu timbul dari dirinya bahwasanya saya melakukan sesuatu itu ada alasannya. Ya. Ketika saya datang tepat waktu itu saya seperti menghargai diri saya sendiri dan saya memberikan perhatian kepada diri saya supaya datang juga tepat waktu. Nah, ada tiga ini. Nah, mungkin boleh jadi kita bisa refleksi diri. Kita kira-kira yang mana? Apakah kita melakukan disiplin itu karena pengen menghindari ketidaknyamanan, ya, atau hukuman, atau kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau memang ada dalam diri kita itu kesadaran, ya, kesadaran bahwasanya kita menghargai diri kita sendiri, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Bapak Ibu, ini ada beberapa sebenarnya, cuma karena waktunya sudah dibatasi, ya, karena waktu kita terbatas, jadi mohon maaf. Nanti insya Allah materi kita sampaikan ya. Jadi ada hukuman, konsekuensi dari institusi nanti akan disampaikan oleh Pak Qasim. Ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi,
dan juga ada restitusi. Kalau hukuman itu mungkin yang tanpa ada apa-apa tiba-tiba dihukum, datang ke sekolah nggak pakai sepatu, udah lepas sepatunya, kamu jalan sampai siang, itu namanya hukuman tanpa ada penyebab dan sebagainya, harus dikasih hukuman. Kalau konsekuensi itu ada aturan-aturan yang memang sudah ada, siswa sudah paham, dia langgar, dia tahu, oh kalau saya seperti ini konsekuensinya ada seperti ini, itu adalah konsekuensi. Nah, restitusi nanti akan disampaikan oleh Gus Kozi. Nah ini ya, ini ada beberapa contoh apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah ini ada, saya sampaikan bahwasanya misalnya mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan sebuah konsekuensi karena sudah sepakat nih kalau kamu terlambat kamu menulis seperti ini dan sebagainya, itu konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba lari main lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu hukuman. Biasanya hukuman berbentuk fisik ya, atau psikis atau mungkin berupa kata-kata dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Oke. Di penghargaan juga sebenarnya ternyata penghargaan itu juga merupakan sebuah hukuman ternyata. Nah nanti insya Allah nanti ini akan dilakukan Pak Kozi. Baik, begitu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Hudi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi Pak Darmono telah menyampaikan pemaparan mengenai budaya positif. Ya. Kemudian dari saya mohon izin melanjutkan. Jadi masalah keyakinan kelas. Mohon ini saya lanjut terus karena memang waktunya sudah hampir. Tentunya Bapak Ibu, saya lihat di kelas ya, ini ada beberapa kelas yang sudah buat keyakinan kelas ya. Dan saya pun mengenai keyakinan kelas ini saya baru tahu persis ya selama mengikuti CPP ya. Jadi selama saya mengajar itu tadinya tidak tahu seperti apa toh keyakinan kelas itu, kemudian tata tertib itu apa toh, kemudian peraturan kelas itu apa. Nah, mungkin barangkali dari Bapak Ibu ada yang tahu mengenai keyakinan kelas? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan di kelas saya setiap tahun kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu suatu kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas, guru maupun siswa yang ada di kelas itu mengenai hal-hal yang terbaik untuk kelas beserta suatu sanksinya. Ya, misalnya kalau di kelas saya itu untuk pembulian misalnya, bullying, kita tidak boleh melakukan bullying baik fisik maupun non fisik. Kemudian anak-anak membuat kesepakatan nanti hukumannya apa, misalnya bullying misalnya sering ngejek ya, biasanya ngejek orang tua ya. Itu nanti hukumannya apa, termasuk tidak piket, kemudian merusak prasarana kelas, kemudian tidak menyelesaikan tugas, tidak menghormati guru, terserah nanti kesepakatan di yang saya sebutkan tadi. Sehingga dampaknya kalau yang saya rasakan sangat luar biasa. Sehingga ketika anak-anak mau melakukan sesuatu yang di luar keyakinan kelas itu, dia sudah ada remnya gitu. Sehingga paling tidak sudah memberikan sedikit bantuan ya bagi kita untuk mengelola kelas. Begitu Pak Budi, Ya, sesuai terima kasih dengan Bu saya. Budi. Ya, rapikan kelas. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini tentunya tidak wali kelas yang buat. Jadi kita bersama siswa, jadi membuat suatu keyakinan, kesepakatan ya tentang apa-apa ya nanti yang harus kita laksanakan atau mungkin yang kita hindari. Jadi tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak hanya guru saja, jadi anak kita libatkan. Jadi kita libatkan menulis di papan tulis kira-kira apa keyakinan
contoh ya, ketika kita mau pembelajaran ya, itu kita tentunya kan harus datang tepat waktu sebagai contoh. Kemudian tentunya diawali dengan doa, kemudian diakhiri dan sebagainya, tentunya termasuk juga untuk kebersihan ya, ini untuk kegiatan kelas ini tentunya tujuannya yaitu agar nanti peserta didik itu tahu harga dirinya, merasa kok saya ini tidak sesuai, jadi tertanam ya, tertanam harga diri, juga ada rasa malu sama teman, jadi karena sudah kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Ini yang melatar belakangi. Jadi untuk keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas ini tujuannya itu menumbuhkan karakter anak. Ya. Jadi kalau kita ya, dibina keyakinannya ya, sesuai dengan kesepakatan, ya, karakter anak akan terbentuk. Ya. Disiplin, ya, kemudian tanggung jawab, ya, kemudian berakhlak mulia, ya. Ini tentunya anak didik ini, anak didik kita ini kan generasi penerus, ya. Kalau kita tanamkan kejujuran, ya, kedisiplinan, tanggung jawab, ya, tentunya nanti ya, sebagai generasi penerus mereka akan tertanamkan terus, ya. Makanya itu kita sebagai pendidik kita bersama-sama untuk menanamkan ya, anak ya, mungkin dengan melalui keyakinan kelas ya, ini jadi anak bisa tertanam dari dirinya ya, untuk bisa disiplin dan menghindari hal-hal yang tidak atau kurang terpuji ya. Nah kemudian ini keyakinan kelas ya, mengapa ini kok tidak peraturan kelas, ini sebagai contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan atau menurut Bapak Ibu bagaimana ya? Peraturan atau keyakinan? Termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Ya. Kenapa? Tujuannya kenapa ini kok harus helm? Keyakinan biar apa? Yang pertama, yakin kalau mengendarai kalau menggunakan helm itu nanti kita akan aman. Iya, betul sekali. Seandainya Ya. ada kecelakaan, kemudian Ya. yang keduanya seandainya ada polisi kan sudah aman. Iya, betul kan? Jadi betul ya, untuk keyakinan dari kita biar kita ini aman ya, aman juga dari kecelakaan ya, termasuk kalau polisi itu peraturan ya, tentunya kita yakin kalau kita pakai helm kan untuk keselamatan kita ya. Terus lanjut ada lagi ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker ya, mencuci tangan setiap saat ya. Nah ini pada saat COVID itu ya, saya yakin ini hampir sama ya, masih ada next saja. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Untuk keyakinan kelas ini tentunya lebih abstrak atau lebih ringkas ya, lebih ringkas, kemudian berupa pernyataan yang universal, yang umum ya, yang umum, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif ya. Contohnya sebagai contoh, kemarin saya baca di modul itu ada dilarang berlari di kelas ya. Ini tidak boleh ya, ini kayak kalimat negatif. Jadi anak berjalan di kelas, jadi tidak boleh berlari di kelas, tidak boleh ya. Kemudian ini sedikit saja biar mudah diingat, jadi tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, maksimal kalau saat di modul itu ya kurang lebih ya 7 ya, sekitar 7-an ya. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Kemudian dapat diterapkan di kelasnya. Nah, ini diterapkan ya di kelas Bapak Ibu ya. Tentunya nanti juga dalam pembuatan keyakinan kelas ini tentunya nanti ada tanda bukti ya, biasanya tanda tangannya.
kelas juga peserta didik ya. Kemudian bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tinjau lagi, tidak hanya sekali itu, mungkin di tiap awal semester kita revisi lagi, mungkin ada tambahan kita tambahi ya, kita berdiskusi dengan anak didik kita. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini tujuan penerapan keyakinan kelas ya, sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Mewujudkan merdeka belajar pada anak ya, kebebasan berpendapat, mewujudkan disiplin ya. Ini disiplin positif ya pada anak ya. Kemudian membentuk karakter ya, ini karakter ya, kita tentunya mendidik anak ini kan kita bentuk karakter anak. Yang penting karakternya, mereka punya karakter, tentunya ini nanti sampai besar pun juga terwujud ya. Kemudian menumbuhkan semangat belajar pada anak ya, ini juga ya, karena mereka tentunya dengan keyakinan kelas ya, tahu keyakinan kelas ya, apa tuh belajar itu ya, waktu di kelas ya harus apa saja ya, mereka tentunya dengan melihat kesepakatan keyakinan kelas, mereka punya motivasi untuk bisa belajar. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas, yaitu persilahkan murid-murid atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Dan kita dengan anak-anak ya, kita wali kelas sendiri, tapi nanti dengan anak-anak ya juga berdiskusi, kemudian mencatat semua masukan-masukan ini baik dari murid, mungkin kalau sekolah ya keyakinan sekolah ini, kalau siswa kita ke siswa ini bisa nanti ditulis di papan tulis ya, atau mungkin ya bisa pakai kertas ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini tadi ya sudah saya sampaikan ya. Ini negatif tidak, jangan berlari di kelas ya, atau koridor, ini tidak berkenangan ya, berjalan di kelas. Kalimat positifnya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Pernyataan tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Nah, ini kita juga meninjau setelah peraturan kelas disatukan beberapa keyakinan, maka jumlah detail pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas jadi tidak terlalu banyak yang kita tinjau, mungkin ada hampir sama yang kita tinjau kembali, kita biar tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak ini tentunya anak-anak juga sulit mengingatnya. Yang simpel saja yang mudah diingat. Nah, ini setelah keyakinan kelas selesai dibuat, masuk semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan mendatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan murid. Nah, ini jadi tidak hanya dibuat ya. Kemudian kalau sudah kita buat di kertas ya, kita diskusikan ya, yang hampir-hampir sama kita diskusikan, yang simpel untuk kita buatkan ya, biar tidak terlalu banyak ya sekitar 7 ya, atau mungkin kalau 10 terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak anak sulit nanti mengingatnya ya. Ini dilekatkan di dinding kelas ya, agar semua warga kelas terlihat. Lanjut ya. Contoh keyakinan kelas ya. Ini beberapa contoh ya. Ini yang kata disiplin ya, disiplin ini bisa Bapak Ibu berikan ya, contoh ya, datang tepat waktu ya, kemudian dalam disiplin dalam berseragam ya, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kelas ya, termasuk kegiatan pembelajaran, mengerjakan PR ya. Kemudian saling menghormati dan menyayangi ya. Ini jadi anak itu
di keyakinan ikhlas ini bisa istilahnya menjaga kerukunan ya, juga dengan guru ini juga harus bisa untuk hormat ya, hormat yang lebih tua, kemudian saling menyayangi sama teman, saling menghormati dan membiasakan. Nah ini ya yang kita sudah laksanakan ya di pagi hari ya, sapa, senyum, salam sopan dan santun. Kemudian ini yang berikutnya mandiri ya. Mandiri ini dalam konteks ini contohnya biasakan sikap mandiri. Mandiri ini dalam hal mengerjakan tugas-tugas individu, mungkin ulangan ya. Ini tentunya anak dengan keyakinan kelas mereka ada merasa malu ya. Kalau umpamanya kok nyontek ya, mengerjakan tugas PR atau di kelas ya, kita sering melihat anak-anak itu kan mengerjakan kadang di waktu di sekolah, jarang di rumah ya. Ini termasuk ya sikap mandiri. Kemudian langsung kegiatan lainnya secara mandiri ya, termasuk ya. Kemudian yang bertanggung jawab ya, ini bertanggung jawab merapikan alat dan barang-barang lainnya yang sudah digunakan. Jadi kita tanamkan anak ini, kalau mereka yang ditanamkan ya tidak mengembalikan ya itu anak saingannya sendiri ya, ambil penggaris ya, ambil barang-barang di kelas nanti tidak dikembalikan, termasuk kegiatan saya seperti di olahraga ini, mereka anak kalau sudah ngambil ya udah, penting ngambil aja, tidak tertanam untuk bisa mengembalikan lagi ya, akhirnya pulang ke sana-sana, akhirnya gurunya ya yang harus ngoprek-ngoprek. Nah ini kita perlu keyakinan kelas juga. Dan ini tentunya juga yang terakhir menjaga kebersihan, ya kebersihan diri sendiri, siswa ya, kelas dan lingkungan sekitarnya. Nah, lanjut kebutuhan manusia. Nah ini kita sebagai manusia ya, ini kita tentunya kan punya kebutuhan individu ya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan kita hidup itu apa? Kita hanya hidup saja kan, butuh apa? Sandang, pangan juga toh, betul. Oke. Ya, kebutuhan manusia adalah segala ini definisi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini next aja langsung ya. Nah, ini ya. Nah, lanjut kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita hidup ini kan tentunya butuh apa? Makan, papan, kesehatan ya toh. Nah, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang ya. Nah, kita seperti anak juga, anak didik kita perlu kita hargai, kita berikan support kasih sayang, jangan sampai dikucilkan ya toh, dalam kelompok ya, kita bina untuk anak-anak itu bisa menumbuhkan kasih sayang ya sama teman-temannya. Lanjut saja. Nah, ketika kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan kemampuan. Nah, ini anak-anak kita ya, ini yang punya prestasi yang Bapak Ibu tentunya, ini termasuk juga skill keahlian ya. Nah, ini mereka juga mendapatkan kebutuhan ya untuk diakui ya. Nah, kita hargai juga ya. Ini termasuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebutuhan kebebasan ya. Nah, kebebasan di sini kaitannya kebebasan ya. Tentunya kita ini hidup kan ingin tidak ditekan ya, ditekan, jadi ingin bebas ya, tapi dalam koridor yang sesuai ya, sesuai. Nah, tidak terpengaruh lagi. Lanjut yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah ini tentunya kita kan ya, orang hidup kan perlu bahagia, happy, senang ya toh. Nah ini tentunya kita punya hobi, jadi hobi kita salurkan. Kalau kita tidak salurkan ya kita tentunya yang merasa yang istilahnya dunia ini sepi. Jadi kita semua punya hobi ya, mungkin ada yang punya senang mancing ya, senang apa namanya
kita merasa kita happy, senang. Ya, saya juga merasakan sendiri. Saya saat ini juga merasakan baru senang mulai bertani, ya, bertanda dalam arti berkebun, ya, berkebun mulai memang senang sekali betul kalau kita mendalami. Ya. Nah, ini terakhir dunia berkualitas. Ya, langsung saja katakan kepada dunia siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Ini tentunya jawabannya adalah keluarga dan orang tua. Nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Kejujuran, ya, kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian kalau Anda menjadi orang ideal, karakter dan sifat apa yang paling Anda inginkan dalam diri Anda? Jujur. Nah, jawabannya jujur. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Dari saya ya, saya buat menjadi guru berstatus ASN-nya tentunya sama dengan Bapak Ibu ya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda guru dan apa yang paling berkenan dan dalam hidup Anda? Ini kita sebagai guru yang tentunya macam-macam ya. Nah, ini dari saya ingin menjadi guru yang inovatif. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf, dan nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan masalah restitusi nanti oleh Bapak Bayan Asror. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat atau ngantuk Bapak Ibu? Semangat ya? Nah, ya, sebentar lagi Bapak Ibu. Ya, baik. Agar Bapak Ibu kembali ke kondisi awal ya, semangat seperti itu, tidak ngantuk karena mungkin snacknya hampir habis. Kita tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk dulu. Tepuknya ini aja lah, yang sederhana aja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ikuti instruksi saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang gerakannya menyesuaikan irama. Kalau saya cepat berarti Bapak Ibu juga tepuknya cepat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sate. Oh, sate Bapak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan ini akan saya gunakan untuk menyampaikan 2 materi saja ya. 2 materi ini masih ada kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Darmono maupun Pak Budi. Baik, materi yang pertama itu terkait dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita sebagai makhluk sosial setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, entah itu di rumah, di sekolah, ya kan? Nah, di dalam proses interaksi itu ada dinamika yang terjadi, ada persoalan-persoalan yang kita alami. Begitu juga di sekolah Bapak Ibu. Setiap hari ini kita kan selalu menghadapi anak-anak, ya kan? Yang beraneka ragam, yang karakternya berbeda-beda. Yang terkadang juga anak-anak itu membawa persoalan yang harus segera kita tangani. Nah, sebagai seorang guru berarti kita adalah statusnya sebagai pemimpin pembelajaran. Maka kita harus memahami 5 posisi kontrol. Agar apa? Agar tindakan kita itu tidak salah. Gitu ya. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi apapun interaksi kita dengan anak, pasti kita berada di antara 5 posisi itu. Sengaja memang tidak saya urutkan mana yang rendah, mana yang tinggi, ya kan? Kenapa? Karena kita ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri. Apakah selama ini yang saya lakukan dengan anak itu berada di posisi yang mana seperti itu? Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di posisi mana? Bu Pri. Kalau saya selama ini di posisi teman, untuk menghadapi masalah anak, saya jadi teman dia supaya dia bisa lihat apa yang jadi masalahnya. Oke, terima kasih. Jadi Bu Pri dalam menghadapi anak, beliau memposisikan sebagai teman. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari 5 posisi ini kira-kira menurut Bapak Ibu mana posisi yang itu paling ideal? Apakah teman,
tidak saya urutkan mana yang rendah, mana yang paling tinggi, karena saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu kira-kira dari 5 posisi ini mana yang itu paling ideal bagi kita sebagai seorang guru. Mungkin ada yang bisa mewakili menjawab? Pak Ali mungkin ya? Saya paksa. Menurut Pak Ali, posisi mana yang paling ideal? Kalau menurut saya manajer itu sebaiknya di manajer untuk mengelola kondisi kelas, kondisi siswa, mengarahkan siswa, itu yang saya pahami. Jadi menurut Pak Ali, posisi yang paling ideal sebagai guru terhadap siswa adalah di posisi manajer. Bapak Ibu, masing-masing posisi ini kira-kira punya dampaknya tidak terhadap siswa? Punya, ya kan? Sehingga mari kita lihat contohnya penerapannya dan bagaimana dampaknya, sehingga kita bisa menilai bersama-sama posisi mana yang paling ideal. Baik, nah ini sambil kita merefleksi diri ya, apa yang sudah selama ini kita lakukan. Pertama, posisi penghukum. Penghukum itu biasanya, ya, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, wah kamu salah dan sebagainya, membentak, menggunakan nada yang tinggi, bahkan mungkin kata-kata yang kasar. Bapak Ibu belum pernah ya kalau itu ya? Belum pernah saja. Hukuman itu bisa fisik Bapak Ibu, atau juga psikis, bisa berupa tindakan ataupun perkataan yang itu sekali lagi melukai murid seperti itu. Contohnya apa? Patuhnya terus sekolah, berdiri kamu depan, ya kan? Siapa yang gak bawa seragam, maju, sambil menunjuk-nunjuk, sambil membentak-bentak, ya kan? Mungkin pada saat itu murid akan sangat merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Berarti guru itu berada di posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini, jadi komunikasi yang dilakukan guru dengan siswa itu suaranya cenderung melembut. Kemudian tapi tidak menggunakan kata-kata yang menyalahkan murid seperti itu. Jadi membuat bagaimana murid itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, tapi tidak takut, ya, hanya merasa bersalah saja. Contohnya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, ya kan? Itu tapi tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan nada yang tinggi, ya kan? Tapi guru menjadikan murid itu merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Kira-kira bagus atau tidak Bapak Ibu? Tidak, menyokek gitu ya. Oke. Kemudian teman, nah ini seperti guru tadi itu. Suara guru akan ramah, ya kan? Karena teman, jadi seakan-akan kita berbicara dengan teman. Kemudian cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan, gitu ya, menghangatkan suasana. Jadi agar suasana itu cair, ya kan, anak itu tidak tertekan, tidak merasa takut, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang seperti kita berkomunikasi dengan teman kita, ya. Misalnya, ayolah tertib buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kan bersama. Jadi seakan-akan kita sedang berbicara dengan teman kita. Murid pun itu juga akan tidak merasa tertekan, tidak merasa takut. Jadi dia akan mengungkapkan apa yang memang menjadi alasan dia berbuat itu. Kira-kira itu bagus atau tidak Bapak Ibu? Bagus. Iya. Oke. Kemudian memantau. Suara guru datang. Tidak bersendau gurau, namun juga tidak dengan nada tinggi. Wajah datar dan cenderung formal. Ya. Jadi ini formal, tapi datar. Tidak, nadanya tidak tinggi, tidak juga rendah, tidak bergurau. Serius, ya kan? Tapi tetap datar. Contohnya apa? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi selalu yang ditanyakan adalah peraturannya sudah dibaca atau belum? Kamu sesuai nggak dengan peraturan? Itu pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi.
Jadi mungkin hampir sama seperti dalam posisi pemantau. Cuma ya, pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Ya, jadi dalam posisi manajer, seorang guru ingin mengajak siswanya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan hanya mengakui kesalahan, tapi bagaimana guru mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, dari 5 posisi ini, kira-kira Bapak Ibu, yang paling ideal, yang paling tinggi kira-kira yang mana? Yang manajer, betul. Yang paling rendah Bapak Ibu? Penghukum, betul ya. Jadi penghukum, guru galak, ya kan, selalu menghukum, itu justru posisi kontrol yang paling rendah. Sebab kenapa Bapak Ibu? Sebab dampak yang diakibatkan dari 5 posisi ini itu akan terasa di anak. Coba kita lihat bersama-sama dampaknya seperti apa. Penghukum, murid akan menjadi pendendam. Bisa jadi di hadapan guru dia ikut patuh, tapi mungkin di belakangnya dia menjadi seorang yang pendendam. Banyak kasus ya, di mana murid itu berlaku tidak baik dengan guru ketika ditanya kenapa? Ya karena perlakuan guru yang tidak baik terhadap dia. Ya kan, nah ini terkait dengan posisi patuh. Kemudian tidak memilih guru itu, atau mungkin berefek kepada dia juga tidak menyukai pelajaran yang diambil oleh guru. Sekali lagi, kalau guru memposisikan diri sebagai seorang penghukum, ya kan, membentak-bentak dengan selalu nada tinggi, membuat anak itu takut, tapi dibalik ketakutan anak itu justru membuat anak menjadi seorang yang pendendam. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini juga sama. Walaupun lembut, ya kan, anak merasa bersalah, tapi dampaknya apa? Dampaknya murid akan selalu merasa gagal. Dia menjadi pribadi yang gagal. Kok saya salah gitu loh. Ini tidak boleh. Kita harus membangkitkan anak untuk tidak lagi berada di identitas itu. Yang tadinya salah, bagaimana kita buat anak itu menjadi pribadi yang sukses, ya tidak lagi gagal karena kesalahan. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi seakan-akan dia merasa paling rendah karena sudah berbuat salah, karena merasa rendah diri, tidak percaya diri, kemudian dia keluar dari lingkungannya, menyendiri. Nah, seperti itu. Teman, nah ini murid akan bergantung kepada satu orang. Mungkin murid akan tunduk kepada putri, tapi tidak dengan guru yang lain. Dan murid tidak bisa berpikir mandiri. Kenapa? Karena motivasi murid itu bersifat ekstrinsik. Motivasi yang bersumbernya dari mana? Dari putri, karena putri sudah mengajak sesuai dengan seperti teman. Belum motivasi yang intrinsik, ya kan? Motivasi ada dari dalam. Ya, itulah walaupun baik, tapi ternyata dampaknya kurang baik. Pemantau bagaimana? Pemantau dampaknya akan menghitungkan sekensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang penting saya dapat itu. Yang penting saya tidak mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena acuannya adalah peraturan. Kalau saya melanggar peraturan berarti saya dapat hukuman. Kalau saya melakukan ini saya dapat hadiah. Hanya sebatas itu. Murid tidak kemudian memahami apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan ini. Nah itu ya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah yang terakhir ini posisi yang ideal bagi kita adalah murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah secara pribadi dengan bimbingan guru. Ya, jadi kalau diurutkan Bapak Ibu, posisi itu adalah yang pertama yang paling rendah adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman itu berarti di posisi ketiga, naik pemantau, dan yang paling ideal adalah kita berposisi sebagai manajer. Nah, ketika kita memilih untuk menjadi posisi sebagai seorang manajer Bapak Ibu, ini ya kaitannya dengan manajer itu adalah kita harus bisa melakukan yang namanya restitusi. Itu peran seorang manajer. Restitusi apa? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berkomunikasi, hanya berdialog gitu loh. Tapi berkomunikasi, berdialog yang tidak biasa. Kalau dialog biasa itu kan kadang-kadang kita tanpa tujuan. Pertanyaan kita kadang-kadang tidak bermakna. Tapi kalau kita menggunakan restitusi Bapak Ibu, pertanyaan yang kita ajukan dari dialog itu ada tujuannya dan pertanyaan itu bermakna. Maka di restitusi itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah free
validasi tindakan. Jadi namanya segitiga restitusi. Ulangi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, baru kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Coba kita lihat bersama. Yang pertama sisi yang satu. Ini awal dari kita melakukan sebuah restitusi. Menstabilkan identitas. Jadi anak yang salah itu berarti dia sedang berada di identitas yang gagal, maka harus kita pulihkan. Ya, itu tahap pertama. Pernyataannya bisa kemudian membuat kesalahan seperti yang wajar. Manusia itu semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya salah, Bapak pun juga demikian seperti itu. Nah, nanti kita di akhir kita lihat bersama-sama bagaimana contoh praktek dalam kita melakukan restitusi. Yang kedua, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti punya tujuan. Tadi yang disampaikan Pak Budi, ya kan? Apakah itu memenuhi kesenangannya atau kebutuhan yang lain seperti itu. Tapi yang jelas setiap tindakan, baik itu tindakan yang benar maupun tindakan yang salah, pasti punya tujuan. Nah, itu salah satu tahapan bagaimana kita melaksanakan sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi masih terhubung dengan yang tadi disampaikan Pak Ubed terkait dengan keyakinan telas. Itu adalah langkah terakhir bagaimana kita menerapkan sebuah restitusi. Baik, waktunya masih ada, Pak. Oke ya. Yang terakhir aja, biar Bapak Ibu punya gambaran bagaimana kita melakukan restitusi, berarti ya. Nah ini aja langsung aja. Nah ini ya, ada sebuah kasus seperti ini. Pak Joko dengan dua orang muridnya, Mario dan Adi. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru PK di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian Mario dan Adi menjawab, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Budina. Kepada kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Oh, jadi main lempar-lemparan ternyata justru mengenai wajah kepala sekolahnya, Pak Tri misalnya kan. Ada Feli sama Dea lempar-lemparan kena wajahnya Pak Tri. Kemudian Pak Jokowi, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Budina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya kan, karena beban itu berarti mereka sedang bermasalah. Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Menstabilkan identitas, ya kan? Jadi kita semua itu pernah merasa salah, ya kan? Saya juga salah. Tapi bagaimana kita mencari solusinya sekarang? Kalian pasti melakukan itu alasannya, ya? Pasti itu ya, lempar-lemparan makan begitu, iya Pak. Nah ini mencoba untuk mencari validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya dulu, kenapa kamu berbuat demikian? Itu tahapan yang kedua. Jadi validasi tindakan yang salah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Oh iya Pak, ini kan ini terpotong ini katanya. Jadi alasannya harusnya disampaikan. Tapi kemudian setelah Mario dan Adi itu menyampaikan alasannya kenapa mereka main lempar-lemparan seperti itu, maka kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apa ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Jawabannya tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tapi merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan gratis. Artinya gini, ketika anak itu merasa melakukan kesalahan, maka kita jangan langsung
tadi dihukum dan lain sebagainya, tapi ditanya dulu alasannya kenapa, dan coba kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama di kelas, sehingga dengan cara seperti itu anak akan mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Kalau dia bermasalah berarti anak itu akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, itu namanya segitiga restitusi. Nah, kalau ditanya apakah setiap kita menghadapi masalah tiga-tiganya harus kita terapkan, maka jawabannya adalah tidak, sesuai dengan besar kecilnya kasus yang kita hadapi. Kalau kasusnya itu hanya ringan-ringan mudah-mudah, tidak perlu tiga-tiganya, ya kan? Tapi kalau memang kasusnya itu memang berat, maka boleh dicoba 3 langkah dari restitusi itu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sangat terbatas, tidak ada termin tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf ketika ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Pak Kozin tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk menutup acara kita, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.